Berdiri. Natural Panjalimat. Om Swastiastu. Berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa selesai. Udah, selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Udah dapat makan? Belum. Udah, jadi kalau sudah kalian di sini kabarnya baik, belajar sudah. Sudah. Nah, untuk hari ini siapa yang ada sekolah? Dapat 3 orang. 3 orang, siapa aja? Arjun. Arjun, kenapa Arjun? Sakit. Arjun sakit. Terus? Mayu. Gua Ngayu, kenapa? Izin. Izin. Terus? Denny. Denny kenapa? Sakit. Sakit. 3 orang berarti ya. Yang lainnya semuanya sehat sekarang? Sehat. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Sudah dapat belajar sudah? Sudah. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, udah, kalau misalkan kalian di sini sudah dapat belajar dan mungkin ada yang belum dapat belajar, ya. Nah, sekarang kita di sini memulai pembelajaran, ya. Tapi di sini sebelum masuk ke inti pembelajarannya, saya ingin menanyakan terkait hal yang pertama dulu, ya. Nah, jadi terkait dengan peta, apa sih perbedaan, atau ada yang tahu nggak di sini? Perbedaan antara peta dengan denah. Silakan, ya coba. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Jadi setahu saya perbedaan peta dan denah itu denah merupakan suatu gambaran yang dapat menampilkan satu kawasan atau daerah dalam bentuk ruang yang kecil atau sempit. Sedangkan peta menunjukkan kawasan yang lebih luas seperti kabupaten, daerah, negara atau region. Nah, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, itu tanggapan dari gambaran perbedaan antara peta dan juga denah. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua di sini saya mempunyai juga gambar, ya. Jadi gambarnya mungkin akan kelihatan nanti di depan. Nah, melihat gambar yang di depan, kira-kira itu apa? Ya, silakan. Ya, coba. Saya izin menjawab Bapak. Jadi gambar di depan merupakan jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan isi dan skala. Isi terdapat 2, yaitu peta umum dan peta tematik. Dan skala itu terdapat skala pada step, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografisnya. Geografisnya. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, jadi sekali lagi gambar yang di depan yang saya tayangkan di sini itu merupakan suatu ke dalam jenis-jenis peta. Ya, jadi pembahasannya itu nanti mungkin kita akan bahas sebentar, ya. Nah, jadi untuk tujuan, jadi mungkin kalian biar tahu, jadi kenapa saya menanyakan hal seperti itu. Jadi sudah pasti di sini adalah untuk pertemuan kali ini ataupun pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan tujuan dari menjelaskan pengertian peta itu sendiri. Apa sih peta itu sendiri? Apakah sama dengan denah seperti dikatakan tadi? Ya, kemudian tujuan yang kedua di sini adalah untuk menganalisis jenis peta yang tadi sudah disampaikan. Ada peta umum dan peta tematik dan peta berdasarkan skala. Ya, dan juga terkait dengan penggunaan dari komponen-komponen dalam peta itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya tersebutlah tujuan kita pembelajaran hari ini adalah membuat peta tematik ataupun wilayah provinsi ataupun di salah suatu pulau yang ada di Indonesia. Ya, nah untuk model pembelajaran yang mungkin kita gunakan hari ini adalah dengan menggunakan model project based learning. Jadi di sini ada projectnya, ada hasilnya. Nanti saya akan kasih kalian di sini berupa produk ataupun nanti gambaran, ya, nanti biar kalian menghasilkan suatu produk yakni berupa peta. Ya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama terkait dengan pengertian peta mungkin sudah kalian sering tahu sendiri, sering baca dan lain sebagainya. Jadi peta tersebut merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar yang dilengkapi dengan skala-skala tertentu. Ya, jadi beda dengan denah itu sendiri. Kalau denah seperti yang tadi, meskipun dia sama menggambarkan suatu wilayah, tapi di sini penggambaran wilayahnya tersebut adalah dalam cakupan yang sangat sempit. Ya, itu pengertian dari peta. Nah, kemudian ke jenis-jenis peta tersebut seperti dikatakan tadi, ada berapa jenis peta?
Jenis peta? Ada peta umum dan peta khusus dan berdasarkan skalanya tertentu. Ya, jadi peta umum tersebut seperti dikatakan tadi mungkin gambarnya, nah ini peta umum. Yang termasuk peta umum adalah peta orografi dan peta dunia. Gambarnya sudah kelihatan di depan. Ya, nah jadi untuk melengkapi terkait dengan apa itu pengertian peta, setelah kalian tahu definisi peta merupakan suatu ini dan lain sebagainya, kemudian jenis-jenis peta tersebut, jadi agar peta yang di depan tersebut atau misalkan kalian di sini jenis peta tersebut bisa kalian baca, setidaknya kalian harus dilengkapi dengan beberapa komponen dalam peta. Ada berapa komponen dalam peta? 11. Ada apa saja? Ada judul peta, Ada judul peta, ada simbol, ada ada insert, insert, dan lain. dan lain-lain. Nah, lain-lainnya tersebutlah nanti kita akan bahas bersama. Ya, nah sebelum ke pembahasan terkait dengan komponen-komponen peta yang disampaikan tadi dan lain-lainnya itu, ya. Jadi untuk hari ini silakan kalian bentuk kelompok. Jadi kalian akan melengkapi komponen-komponen peta tersebut. Ada judul, kemudian ada insert, skala, dan lain sebagainya itu sendiri. Dan silakan untuk hari ini silakan bentuk kelompoknya. Jadi masing-masing ada 4, ada yang 3 ya, karena di sini tidak hadir. Ini ada yang tidak hadir. Jadi silakan. Udah dibentuk kelompok. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah dalam satu kelompok sekali lagi. Ya, silakan dibentuk dulu. Jadi seperti dengan model pembelajaran kita hari ini adalah dengan produk, jadi kalian harus menghasilkan produk ya. Nanti tugas kalian adalah membuat peta ya, boleh kalian peta Pulau Bali boleh, jadi yang mana rasa kalian gampang. Jadi dalam peta tersebut silakan kalian lengkapi dengan komponen-komponen dalam peta itu sendiri. Ya, nah setelah selesai mungkin kalian membuat melengkapi peta tersebut, peta Pulau Bali misalnya atau pulau apa dan lain sebagainya kalian mau gambar. Jadi setelah selesai kalian di sini membuat peta dan melengkapi komponen-komponen dari judul sampai dengan mungkin tahun pembuatan dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian presentasi ke depan perwakilan kelompok, menjelaskan ataupun mempresentasikan terkait dengan komponen-komponen peta tersebut. Ya, satu kelompok di sini karena mungkin ada 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok tersebut perwakilannya menjelaskan ataupun mempresentasikan 2 komponen. Ada 2, ada yang 3. Ya, jadi komponen saja dijelaskan. Nah, jadi kelompok yang lainnya tersebut silakan nanti kalian menanggapi, boleh bertanya terkait dengan apa yang dijelaskan sama kelompoknya di depan. Jelas kira-kira? Jelas. Nah, kalau jelas ini saya kasih kertas kosongnya ya. Nanti silakan kalian masa tadi Pak? Lengkapi komponennya aja ya. Mana yang masuk judul, garis ya, semuanya lengkapi dengan warna boleh ya. Dah ada yang kurang jelas silakan itu dilengkapi ya. Nah, ini langsung lengkapi dengan komponen-komponennya ya. Ini judulnya mana, misalkan sini ya, mana insert, mana sih yang masih dengan insert di video kemarin, boleh kok buka HP-nya ya. Tadi HP-nya boleh kok kalian bisa lihat seperti di video yang kemarin itu kan sudah ada ya, udah lengkap jelas, tinggal kalian melengkapi aja. Jadi ingat waktunya di sini 25 menit ya. Kalau sudah selesai silakan bilang selesai. Warna kan udah bawah. Udah langsung dikerjakan. Iya langsung. Nanti presentasikan bawah dan ke depan. Nah, kenapa? Oh sih ada.
Nah, di videonya tuh kan udah jelas. Apa? Nah udah, ini jangan pakai patokan, yang jelas lengkapi aja komponen. Ini kan contoh aja, biar kalian nggak bingung pewarnaannya. Jadi ini lebih jelas ini pakai mana yang dimaksud dengan Word dah sana. Nah di video yang kemarin dah, ini kan sebagai contoh aja nih. Jadi lebih jelasnya biar nggak bingung. Apa? Buat komponennya lengkapi ini dengan komponennya. Ya mana kalau misalkan gini, garis kan belum isi dong. Garis tepi lengkapin garis dulu baru kan itu udah ada. Nah, yang di video yang di video itu pakai ya biar jelas yang di share di grup ya. Untuk komponennya yang di video itu pakai ya. Ingat lengkapi komponen-komponennya. Ya mana disebut dengan insert garis, ini kan belum isi garis. Mau garis belum? Gambar garis pinggir kan itu termasuk ke dalam komponen juga garis. Udah. Ini durasinya ya. Ini nanti durasinya 20. Ya, jelas komponen-komponennya aja, sesuaikan dengan yang di video. Itu kan contoh aja, biar lagi. Ini kan komponen yang di video ya sih ya. Mana? Makanya di sini kan ya boleh kok, kayak tidak sesuai dengan itu boleh. Ini contoh aja. Yang jelas ada komponen-komponen. Banyak.
Ingat waktunya 25 menit ya. Itu contoh aja, pakai ini aja, pakai biar nggak bingung. Apanya? Apanya? Iya. Ini aja pakai patokan. Udah. Apa ini? 25 menit dan 20. Di videonya ada pakai ya. Pakai lihat komponen-komponen. Ini komponen yang menjelaskan. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Nah, sudah, kalau sudah kalian membuat peta dan juga melengkapi dengan komponen-komponen dalam peta, jadi silakan seperti suruhannya nanti presentasikan ke depan bahwa hasil pekerjaan kalian di depan. Dipresentasikan komponen apa yang kalian mau jelaskan dari ke-11 komponen tersebut. Jadi sekali lagi kelompok yang lainnya nanti di sini bisa menanggapi apa yang sudah dipresentasikan di depan. Ya, perwakilan saja di sini. Ya, udah, silakan kelompok yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana udah siap? Ya, coba kelompok 2. Nah, silakan. Nah, silakan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pemila Patiaji, kedua di perwakilan kelompok. Jadi saya akan menjelaskan beberapa komponen dari peta. Ya. Yang pertama ada judul peta, yaitu peta Pulau Bali. Yang kedua ada skalanya, yaitu 1:500, dan yang ketiga ada arah mata angin, yang keempat ada inset, dan yang kelima Udah, 3 aja, 3 komponen aja dijelaskan. Aja, ada apa aja? Ada apa saja? ada judul, terus ada garis besi, skala, arah mata angin. 3 saja, ya.
Ada judul, ada garis tepi, dan ada skala. Itu dijelaskan oleh kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Insert itu gambaran lebih dekatnya dari suatu perkara. Lebih dekatnya dari peta tersebut. Lebihnya itu Memperjelas daerah yang dipetakan. Ya. Itu insert. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik, bisa bertanya sebelumnya kenapa peta tersebut harus memiliki Agar mengetahui daerah mana yang ditulis dalam suatu pertanyaan. Agar mengetahui daerah mana yang dipetakan. Nah, bagaimana yang bertanya? Sudah? Ada lagi? Oh, kurang lengkap. Nah, jadi itu dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi menurut kelompok yang di depan, ya, kelompok 2 tersebut, dia dalam penulisan, dalam pembuatan peta tersebut, dia menemukan ataupun mengungkapkan komponen peta tersebut yang dijelaskan 3, ya, judul, insert, sama garis tepi. Ya, jadi judul tersebut adalah fungsinya dikatakan adalah untuk mengetahui daerah yang dipetakan. Kemudian insert tersebut adalah dengan tujuan adalah untuk memperjelas daerah juga yang dipetakan di dalam penggambaran peta tersebut. Udah, ada lagi yang bertanya? Udah, sebelum nanti disimpulkan di akhir. Udah, tepuk tangan dulu buat kelompok 2 yang sudah menjelaskan. Silakan kembali ke tempat. Ya. Nah, itu tadi kelompok yang kedua menjelaskan 3 komponen. Jadi ada 11 komponen dalam peta. Jadi masih ada 8 komponen yang belum dijelaskan. Udah, silakan kelompok yang 3, silakan. Jadi teman-teman, perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 3, nama saya Pemalis Penny, nomor absen 28. Ya. Di sini adalah karya yang telah dibuat oleh kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan judul peta. Judul peta ini memuat informasi yang ada dalam peta, ditulis dengan huruf kapital. Lalu ada legenda, di mana legenda ini merupakan sebuah informasi yang merangkum keterangan untuk membaca peta atau keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Lalu ada insert, itu merupakan kedudukan satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalnya di sini adalah Pulau Bali dengan insertnya merupakan termasuk dalam negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi karya atau mau bertanya? Udah, silakan kelompok yang lain. Ada yang bertanya dengan kelompok 3? Dijelaskan tadi, mungkin sudah dijelaskan, ada judul sama insertnya sudah dijelaskan tadi sama kelompok 2. Jadi di sini dia menjelaskan legendanya. Legenda, silakan ada yang ingin bertanya? Ya, silakan nomor 1. Terima kasih atas pertanyaan saya. Selanjutnya nggak apa sih fungsi insert? Fungsi Insert merupakan suatu kedudukan lain, suatu tempat dari pulau atau daerah tersebut dengan kedudukan daerah lain. Misalnya di sini kan Pulau Bali. Nah, kedudukan Pulau Bali di Indonesia itu menjadi salah satu provinsi di negara Indonesia. Sebagai kita perwakilan dari kelompok 1 di sini, saya akan menjelaskan. Ya, bisa diperlihatkan gambarnya. Jadi Pada saya kelompok. menjelaskan beberapa komponen dari peta. Beberapa komponen dari peta yang saya akan jelaskan adalah Ya, diperlihatkan ke teman-temannya. ini ada arah mata angin. Arah mata angin adalah Ya, silakan. Digantikan dibantu kelompoknya. Ya, silakan. Kelompoknya.
Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan menjelaskan provinsi. Maksudnya menjelaskan dulu. Para pembaca ini yang pertama melihat baca-baca itu pasti ini judulnya adalah Provinsi Banten. Yang kedua ada legenda. Legenda ini adalah simbol-simbol dari desa. Ada yang kayak gini, bisa kan ya kalian? Oke, nanti kita itu artinya ibu kota provinsi, kota remaja atau kota kabupaten. Yang kecil titik ini artinya ibu kota kabupaten. Yang nol ini artinya kota lain. Ini jalan raya, ada batas provinsi, ada batas kabupaten, ada sungai, ada danau, ada gunung berapi mati, ada gunung berapi aktif, dan ada badak udara. Dua aja? Ada lagi? Ya, silakan. Yang menunjukkan perbandingan jarak antara peta dan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Nah, itu terkait dengan judul dan skala ya. Skala tersebut sekali lagi adalah perbandingan jarak yang sebenarnya dengan jarak yang sudah kalian buat di dalam buku gambar dan buku apapun itu. Ya. Kemudian selanjutnya di sini mungkin dijelaskan komponen yang berikutnya. Nah, terkait dengan dari tadi mungkin di sini kesimpulannya dari materi hal ini adalah terkait dengan pengertian peta dan juga jenis peta sampai dengan komponen peta itu sendiri. Jadi sekali lagi peta tersebut merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar yang dilengkapi dengan skala-skala tertentu. Ya, kemudian jenis peta tersebut sekali lagi itu ada jenis peta umum dan peta khusus dan berdasarkan skalanya. Kemudian komponen di dalam peta tersebut seperti dijelaskan tadi, ada judul, insert, kemudian ada garis astronomis, legenda, kemudian ada tahun pembuatan, simbol, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu tolong diingat, jangan sampai dilupakan. Ya, udah ada pertanyaan dulu untuk hari ini sebelum kalian balik ke kelompok, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada pertanyaan dari ketiga materi tersebut? Dari pengertian, kemudian komponen, sampai dengan jenis-jenisnya. Ada? Nah, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berapa menit ya? Jadi untuk memperkuat kembali, jadi ingatan kalian terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi nanti silakan saya kasih di sini tes isi ya. Jadi silakan kerjakan sekarang, kurang lebih waktunya beberapa 10 menit nah ya. Jadi lengkap isi dengan namanya. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, silakan dikumpul. Ya. Keren. Sudah semuanya? Yang belum? Untuk gambar petanya juga silakan dikumpul ya. Ya, dikumpul. Ya. Udah semuanya? Belum. Ini apanya nih? Oh, gambar petanya. Udah, silakan dikumpul. Udah, jadi di sini untuk pertemuan kali ini sebelum diakhiri ada yang ditanyakan. Apakah sudah semuanya jelas? Udah, kalau sudah semuanya jelas, jadi saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi silakan kalian pelajari terkait dengan fungsi peta itu apa. Ya, jadi minggu depan juga pertemuan berikutnya, jadi kita membahas terkait dengan fungsi peta itu sendiri. Jadi fungsi peta itu seperti apa setelah kalian mengetahui peta tersebut merupakan suatu gambaran ini dan kemudian jenisnya adalah ini, kemudian komponennya sudah tadi kita bahas. Jadi minggu depan dengan pertemuan berikutnya kita membahas terkait dengan
fungsi dari peta tersebut untuk apa. Jadi tolong untuk dipelajari dan nanti siapkan untuk juga presentasi di depan kelas. Ya, udah kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dan saya tutup. Silakan berdiri. Matura Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Udah, selamat siang. Siap.